Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknopreneur. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu bagaimana mengembangkan ide baru untuk memulai sebuah usaha. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk presensi, silakan menuliskan nama, NPM, dan kelas di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe, buat like juga, dan share. Oke, langsung aja ke materi. Nah, yang pertama bagaimana caranya mengembangkan ide baru dan memulai usaha baru. Yang namanya seorang teknopreneur itu kan harus mempunyai produk, ya, produk apa yang dijual. Kadang kita ketemu dengan kesulitan nih, mentok nih. Nah, kita mau jualan apa? Kita mau mengembangkan usaha apa? Nah, mari kita bahas, mari kita breakdown bagaimana cara mengembangkan ide baru. Nah, sebuah wirausaha atau sebuah peluang usaha itu biasanya muncul dari sebuah ide yang diwujudkan menjadi kenyataan. Tapi kadang dalam berproses untuk mendapatkan ide itu sesuatu yang mungkin sulit, mungkin banyak kendala dan sebagainya. Lalu seperti apa ide itu, seperti apa ide yang baik untuk dijadikan sebuah usaha. Nah, ide itu ada yang namanya ide kreatif dan inovasi. Yang pertama, ide itu adalah konsep, pikiran dan pengetahuan, mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari sebuah kegiatan atau kegiatan usaha, disebut dengan ide usaha. Terus selanjutnya, berpikir kreatif, ya keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi berpikir kreatif, out of the box, beda dari biasanya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah berpikir kreatif, kita punya ide, itu ada yang namanya inovasi. Inovasi itu hasil dari berpikir kreatif. Jadi ada idenya, ada usaha kreatif, muncullah jadi inovasi. Nah, itu nanti kita bedah inovasi apa saja yang sudah banyak dilahirkan oleh para anak bangsa. Selanjutnya, bagaimana ide itu muncul sebelum bisa menjadi sebuah inovasi? Ada beberapa cara. Yang pertama kita melihat, kita mencari tahu, kita melihat sesuatu, mungkin lagi pulang ke rumah atau ketemu siapa, terus kita melihat, nah kita bisa mendapatkan ide dari situ. Terus mendengar, kadang ada obrolan orang atau kita kita mendengar dari percakapan orang atau kita mendengar berita apa segala macam, itu bisa menjadi sebuah ide. Terus ada merasakan kita mempunyai hal baru atau mungkin dapat wangsit gitu ya, dari sedang diem aja tiba-tiba masuk. Nah, biasanya kalau teman-teman lagi bisa dapat ide itu dalam suasana yang tenang, ya, dalam suasana tenang itu bisa kepikirannya bisa menjelajah jauh. Nah, dengan daya pikir kreatif bisa menentukan ide yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif atau ada menjadinya inovasi. Terus selanjutnya, tipe ide untuk mulai usaha itu ada 3 macam tipe. Yang pertama, new market atau pasar baru. Ya. Jadi ide itu diaplikasikan ke tempat lain. Jadi marketnya beda. Contoh teman-teman, kalau beberapa waktu lalu kan booming yang namanya keripik 3 tahun, 4 tahun lalu lah. Keripik singkong. Ya. Kalau teman-teman dengar namanya Maiji. Itu sebenarnya sama, keripik singkong, cuman harganya lebih mahal. Dan itu laris. Kenapa? Karena marketnya beda. Ya, kalau keripik singkong yang murah, yang kiloan itu yang bisa beli di perempatan Sono Sewu sana itu untuk anak-anak kos, ya, untuk anak yang secara perekonomian itu menengah ke bawah. Jadi harganya murah, mungkin itu 2.000, 3.000 1 ons itu. Tapi ada produk baru, ya. Bukan produk baru sih, bukan produk baru, maksudnya kemasan baru, produknya sama, marketnya beda, harganya pun lebih mahal, ya. Sekitar 25.000 kalau nggak salah, satu kemasan itu paling 100-200 gram. Nah, dengan harga itu jangkauannya akan lebih tinggi lagi. Jadi kadang orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit itu gengsi kalau mau beli snack kiloan, keripik singkong kiloan. Tapi dengan adanya produk baru itu, Maiji itu, mereka tetap beli dan tetap bangga. Karena apa? Harganya mahal. Ya. Karena orang-orang kaya itu senang kalau beli hal yang mahal. Kadang kalau beli yang murah itu dianggap palsu lah, dianggap tidak bermutu lah. Tapi dengan adanya produk yang mahal, mereka akan senang. Walaupun sebenarnya itu isi rasa
isi rasa dan pengalamannya sama kalau makan, kalau beli di tempat yang kiloan. Tapi karena harganya lebih mahal, jadi target marketnya juga beda. Terus selanjutnya teknologi yang berbeda. Teknologi yang berbeda menciptakan barang atau jasa yang benar-benar baru. Nah, ini diterapkan di sebuah usaha yang sekarang sudah melejit, namanya Gojek. Itu teknologi baru. Kalau dulu, kalau kita mau pesan ojek, itu kan kita harus ke pangkalan nih. Kita harus nyari tukang ojeknya, kita harus nanya bisa ngojek atau enggak. Nah, dengan adanya Gojek, itu teknologi baru pada waktu itu kan lagi berkembangnya internet, teknologi internet lagi berkembang dengan pesat. Nah, kita tinggal duduk aja, tinggal klik smartphone, ojeknya datang kita, nyamperin kita. Nah, itu teknologi baru. Yang kedua, benefit baru atau ada keuntungan baru dari produk tersebut. Jadi memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Contoh nih, teman-teman tahu marketplace ya kan, Tokopedia, terus Bukalapak segala macam. Itu kalau jualannya sama, jualannya barang-barang segala macam, tapi di situ ada benefit atau keuntungan. Contoh, kalau kita belanja di sana dapat diskon 99%. Nah, itu bisa membuat orang itu tertarik untuk beli produk kita. Itu juga sebuah ide di sana. Jadi ada 3 ya, tipe A, tipe B, tipe C tadi. Ya, yang mau nanya, mau diskusi, atau sesuatu yang masih mungkin belum tahu, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab. Ya. Nah, kita mulai dari produk tipe A. Jadi, tadi kan tipe A itu new market atau market yang berbeda. Jadi, banyak bisnis menduplikasi dengan menerapkan pada pasar yang berbeda. Ya. Jadi yang saya contohkan Maici, keripik singkong. Mungkin kalau dijual di kiloan, ya itu paling 2.000 sampai 3.000 satu on. Tapi dengan diterapkan ke market baru, dengan kemasan yang baru, harganya lebih mahal, ternyata ada yang beli juga dan itu laris. Nah, itu menjadi sebuah market. Terus ada lagi studi kasus, teman-teman tahu kalau di anak-anak distro ya, anak-anak Hypebeast itu kan teman-teman mungkin kenal dan familiar dengan merek yang namanya Supreme, antisosial club ya antisosial club ya, terus Bathing Apes, terus kalau di Indonesia yang lokal itu namanya Peter Say Denim. Itu secara produk, secara kualitas mungkin sama, yaitu fashion, kaos, baju, celana dan sebagainya. Tapi karena dia menyasar market baru, makanya dia bisa dengan harga yang lebih mahal. Walaupun produknya sama, tapi karena marketnya berbeda, itu jadi ide usaha baru. Selanjutnya adalah tipe B, yaitu menerapkan teknologi atau proses baru, yaitu barang dan jasa baru. Contohnya, kita ambil contoh minuman kemasan ya, Marimas contohnya. Nah, itu kan sebenarnya adalah jus buah. Tapi kalau kita beli jus buah, itu kan ribet ya. Kita harus beli yang di counter-counter. Nah, dengan adanya minuman bubuk ya, dengan di Marimas dikemas secara bubuk, nah ini akan memudahkan kita. Tinggal masuk, diseduh air, kasih es, selesai. Kita bisa dapat jus. Nah, contohnya itu. Terus ada beberapa makanan dengan kemasan yang baru. Nah, terus ini ada namanya santan kelapa. Nah, santan kelapa itu kan daripada kita meres sendiri atau beli pasar bentuknya kelapa parut, itu kan kita harus meres. Tapi dengan adanya produk santan kelapa saset ya tinggal tuang. Terus kita pengen punya koleksi pohon, tapi kalau pohon kan besar-besar, nggak bisa dimasukin dalam ruangan. Nah, ada produk bonsai. Nah, bonsai itu bisa kita nikmati dalam ruangan dan akhirnya kita bisa mempunyai produk pohon tetap ada di dalam ruangan. Itu tipe B, yaitu menerapkan proses atau teknologi baru sehingga memunculkan barang dan jasa yang baru. Yang selanjutnya tipe D, yaitu fungsi atau produk lama dengan peningkatan nilai tambah. Seperti ketahui teman-teman, payung aksesoris, nah kita buat yang beda dari biasanya. Nah, itu bisa muncul dari mana saja, kapan saja, dari siapa saja, dan perlu dicatat agar tidak lupa. Contoh, tadi saya di awal ngomong tentang Gojek. Nah, Gojek itu muncul idenya itu karena
pada waktu dia mau ngantri Gojek, si Nadiem Makarim ini pas lagi nyari Gojek karena dia nggak bawa kendaraan, itu susah. Dia harus nyari pangkalan Gojek terdekat, harus jalan ke sana ke sini, cuman sekedar buat nyari Gojek. Nah, dari situlah muncul ide gimana sih kalau tukang ojeknya yang nyamperin kita, kita tinggal duduk manis saja. Nah, maka dari itu ide itu bisa muncul dari mana saja, dari kapan saja, bahkan sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Tapi intinya, ya, ide usaha atau sebuah usaha itu memecahkan masalah. Jadi cari dulu masalahnya, cari dulu kendalanya. Nah, dari situ mungkin bisa keluar ide-ide baru untuk usaha. Selanjutnya menurut Longenecker, sumber ide itu bisa berasal dari pengalaman pribadi, bisa dari hobi, kebetulan, atau penelitian. Kita melakukan riset dulu. Itu ada 3. Pengalaman pribadi jelas ya, kita pernah tadi yang di Gojek itu pengalaman karena susah nyari ojek jadinya bikin Gojek. Sedangkan menurut Douglas, sumber ide itu dari buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan sebagainya. Perpustakaan, kita mungkin lagi main di perpustakaan, dari bank, distributor. Nah, itu tergantung dari tipe usahanya apa. Nah, itu banyak ya, mulai dari buku tadi sampai dengan mungkin ada peraturan yang membuat ide sebuah usaha, produk, dan sebagainya. Dan menurut Susarsono, dari informasi orang lain, dari membaca, dari melihat, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan, karena memang kita mempunyai kompeten di bidang itu dan bisa menimbulkan sebuah usaha, memunculkan ada usaha. Terus adanya kepepet, tuntutan, permintaan, adanya kebutuhan. Contoh, teman-teman, karena ini kan lagi musim pandemi itu ya, masih pandemi, banyak pekerja karyawan yang di PHK, nah mau nggak mau dia tetap survive ya, tetap harus survive, tetap harus punya penghasilan. Nah, makanya dari itu mungkin muncul di usaha bikin apa namanya fried chicken atau apa. Nah, itu karena adanya tuntutan, ada kebutuhan, ada permintaan. Nah, berdasarkan keberhasilan ya ide yang diwujudkan di UKM, nah itu yang pertama adalah pengalaman kerja, karena dia mungkin pernah bekerja di bidang itu dan akhirnya dia bikin sendiri idenya, mandiri. Terus yang selanjutnya ada karena kesempatan, ya tadi ada tuntutan karena sudah kepepet dan sebagainya. Ada juga diminat atau hobi, mungkin teman-teman hobi di suatu hal, ya contoh teman-teman hobi di otomotif gitu ya, sering kumpul-kumpul dengan komunitas motor. Itu bisa jadi peluang. Contoh jualan aksesoris motor, mobil, terus jualan kaos, ya, jualan helm, nah itu juga bisa. Terus ada dari saran, mungkin kita ngobrol dengan orang, terus oh baiknya kamu usaha ini, nah baiknya kamu usaha seperti ini. Nah itu. Terus selanjutnya contoh beberapa pengusaha yang memperoleh ide, yaitu yang pertama, kalau mungkin orang zaman dulu tahu merek kaos namanya C59. Nah, C59 itu juga karena dia iseng-iseng ya, karena desain gambar kaos dan akhirnya wah ini kayaknya bagus nih buat dijual. Nah, akhirnya muncullah produk kaos namanya C59. Mungkin anak sekarang sudah nggak banyak yang tahu mengenai C59. Terus ada CV Lorena Transport dan Tour. Nah, ini bis antar kota, antar provinsi gitulah. Nah, karena dia merasa tidak nyaman selama perjalanan dan akhirnya bikin sebuah moda transportasi yang nyaman. Nah, ini ya ada satu lagi yang namanya bakso Malang di Warung Buncit Jakarta. Nah, itu karena dia sudah bekerja sama pernah kerjasama dengan penjual bakso dan dia hobi makan bakso, makanya dia bikin bakso Malang. Yaitu pengusahanya atau ownernya itu lulusan teknik mesin. Jadi mungkin nggak akan mengira seorang lulusan teknik mesin jualan bakso. Itu sudah biasa dalam dunia usaha, itu biasa. Dia lulus kuliahnya, dia kuliah lulusan apa, usahanya apa, berseberangan, mungkin itu sudah biasa. Jadi tidak usah mengotak-kotakkan, wah saya orang teknik informatika, berarti saya harus sesuai dengan bidang. Enggak, tapi kalau bisa apa yang diperoleh di bangku perkuliahan itu diaplikasikan untuk bikin usaha itu. Nah, contoh bisa juga belajar bisnis, ya. Mahasiswa berdiskusi atau dari mata kuliah teknopreneur, terus
punya ide dan akhirnya dibikin, terus mulai bikin produk, beriklan, jualan, dan akhirnya mendapat penghasilan dan menjadi pengusaha. Nah, terus yang selanjutnya cara kreatif melihat ide, yaitu cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Contoh, saya sukanya, kalau berdasarkan hobi, saya sukanya apa sih? Dari situ apa yang bisa dikembangkan jadi usaha? Terus kira-kira usahanya apa saja yang disenangi sama komunitas di hobi saya? Contohnya seperti itu. Ini contoh pertanyaan yang tadi ya, bagaimana pelayanan agar lebih cepat, terus ongkos produksi menjadi lebih hemat, membuatnya agar kurang efek sampingnya. Ini contoh pertanyaan aja. Desainnya, seperti tadi Maici, keripik Maici itu kan desainnya kemasan bagus dan terlihat elegan, mahal. Jadi orang kaya kalau beli itu nggak malu. Coba dibayangkan keripik Maici kemasannya hanya pakai plastik 1 kiloan, plastik kecil ditaleni karet. Wah, itu pasti yang beli juga mikir-mikir dulu, apalagi kalau dia orang kaya, masuk duit saya banyak belinya seperti ini. Nah, itu juga harus diperhatikan target marketnya siapa. Nah, teknik mendapatkan ide bisa tadi dengan cara diskusi, rapat, mungkin ketemu dengan orang atau ngobrol. Terus selanjutnya berandai-andai, bermimpi. Ini yang suka rebahan gitu kan, sambil rebahan mungkin mikir sesuatu, terus dapat ide itu juga bisa. Nah, jadi mimpi. Contoh kalau teman-teman tahu Facebook ya, Facebook si Mark Zuckerberg itu kan dia punya mimpi. Jadi mimpinya adalah menyatukan orang-orang. Itu bisa terhubung dalam suatu platform. Dia punya mimpi itu dan pada waktu itu dia berpikiran bagaimana kalau di tempat dia kuliah di Harvard itu kan ada modelnya asrama tuh, namanya dormitory. Nah, dia bermimpi bagaimana sih antar asrama itu, antar dormitory itu bisa terhubung. Karena di kuliahan di luar sana itu kan banyak asramanya, nggak cuma 1, 2, bahkan sampai puluhan. Jadi dia bermimpi bagaimana caranya agar setiap asrama, semua asrama itu saling terkoneksi. Jadi bisa tanya kabar, bisa ngobrol, bisa saling update kegiatan dan sebagainya, maka muncullah ide yang namanya Facebook. Nah, itu bisa dari mimpi atau berandai-andai. Kawin silang. Nah, kawin silang itu maksudnya bukan ihu-ihu ya. Kawin silang itu maksudnya dari diskusi, terus dari berandai-andai, terus ketemu orang, saling tukar ilmu, pengalaman. Nah, bisa jadi sebuah ide usaha. Tukar pikiran, mungkin kita ngobrol dengan orang yang sudah punya ide, punya usaha sebelumnya, dan kita bisa mendapat ide dari sana. Terus yang selanjutnya keingintahuan. Kita punya rasa keingintahuan yang tinggi, curiosity kita tinggi. Oh, seperti ini, kalau dibikin seperti ini, kira-kira gimana ya? Kalau kita bikin seperti ini, kira-kira seperti apa ya hasilnya? Dari situ kita bisa dapat ide-ide yang baru berdasarkan keingintahuan. Selanjutnya pendekatan tidak langsung, ya tadi ada diskusi kelompok, terus kita mulai dead end atau deadlock. Nah, kita bisa mempertimbangkan hal-hal baru di sana. Selanjutnya ensiklopedia, nah ini bisa lakukan dengan riset, kita baca buku, kita baca penelitian, kita baca artikel dari orang-orang sukses. Ternyata ada yang bisa kita dapatkan ide dari sana. Nah, ini hasil dari modifikasi. Mungkin produknya sudah ada, tapi diubah. Kalau ini caranya biasanya disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan cuma tiru plek, jangan ditiru plagiasi ya. Jadi tapi harus dimodifikasi juga. Oh, kita ubah apanya, kita bikin apa seperti tadi saya bilang di awal ada Maici, yaitu kan idenya lama sebenarnya itu keripik singkong, tapi dimodifikasi dari kemasan. Nah, dengan kemasan yang bagus ya, harganya bisa tinggi. Nah, itu sudah seperti itu juga banyak contohnya selain makanan. Analisis ini juga penting. Kita saat punya ide, kita analisis ada hal-hal yang memungkinkan atau enggak. Yang selanjutnya bisa dicek juga variabel setiap ide itu dianalisis. Masalahnya apa, variabelnya apa, jalan keluarnya seperti apa.
Nah, ini yang mungkin yang tadi yang saya bicarakan tadi, kita dapat ilham, kita dapat wangsit gitu ya. Kita lagi diem ya, mungkin di sepertiga malam, teman-teman yang muslim lagi sholat, terus setelah sholat itu apa namanya berdiam diri, meditasi atau berzikir apa segala macam, tiba-tiba masuk ide. Dia, nah akhirnya bisa bikin apa namanya usaha. Itu juga bisa. Nah, ini contoh cara mengembangkan ide produk. Nah, kita punya tanaman yang namanya padi. Ya, padi itu kan bisa dibikin menjadi beras. Ada juga yang dijual secara beras aja. Bisa juga kita bikin jadi nasi, dijual dengan dalam suatu produk nasi. Itu bisa. Nah, terus selanjutnya non nasi itu campurannya banyak apa namanya? Sorry. Produk turunannya banyak banget non nasi itu. Jadi nggak dibikin nasi tapi bisa dibikin fermentasi ya, makanan tradisional, terus apa namanya? Bisa dibikin tepung dan atau padi. Bahkan tepung beras itu bisa jadi kosmetik ya, bisa jadi puding, bisa jadi roti dan sebagainya. Terus limbahnya, kalau kita padi itu kan ada berasnya keluar yang warna putih, terus ada limbahnya atau kulitnya. Nah itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi arang sekam, bisa jadi dedak atau bekatul untuk makanan hewan bisa, untuk pupuk bisa. Terus ada jeraminya, batang padinya itu bisa jadi pakan ternak juga bisa jadi sampo, bisa jadi kertas. Nah, itu berbagai macam alternatif produk dari padi. Banyak banget ternyata ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ. Produk-produk alternatif dari satu bahan alami atau apa satu bahan dan bisa diturunkan menjadi berbagai macam produk. Nah, bagaimana cara berpikir kreatif dari Douglas? Yang pertama, teman-teman harus selalu siaga ya, selalu berpikir. Jadi jangan cuma diem aja, ngikutin arus aja, tapi enggak. Teman-teman harus punya hal-hal yang membantu pola pikir. Terus sering-sering baca, banyak sumber di sana. Ada baca, ada lihat video, apa segala macam. Terus kalau teman-teman punya cita-cita, punya keinginan, punya pengen sesuatu, nah itu harus dijaga terus ritmenya. Terus berpikiran terbuka, ada yang memberi masukan, ada ulasan, saran, itu juga harus diterima. Jangan di denial atau disangkal. Selanjutnya harus sesuai dengan kenyataan. Jadi kita mampunya segini, ya kita kerjakan dulu segini. Ya, jangan terus pengennya yang wah gitu. Terus jangan putus asa. Ini yang kadang bikin pengusaha itu, calon pengusaha itu apa namanya gagal. Nah, itu karena putus asa. Baru satu kali gagal tapi udah putus asa. Kayaknya saya nggak mampu jadi pengusaha. Padahal baru satu masalahnya. Nah, ngomong-ngomong tentang putus asa, mungkin teman-teman familiar dengan brand namanya Kentucky Fried Chicken, KFC. Ya. KFC sekarang sudah menjadi salah satu pionirnya makanan ayam goreng di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Kalau teman-teman tahu ceritanya, ownernya itu namanya Colonel Sanders. Nah, Colonel Sanders itu dia pensiunan tentara. Ya, pada waktu itu dia menggunakan tabungannya, uang pensiunannya untuk meramu resep ayam goreng. Nah, dari ayam goreng itu, ya, dia bikin sekali, terus habis itu ditawarkan ke toko, menolak. Toko-toko itu menolak, bahkan sampai sekitar 100-an toko menolak. Karena apa? Mereka berpikir pada waktu itu ayam goreng itu tidak potensial, ya, tidak bisa memberikan keuntungan yang besar. Karena makanan orang Amerika kan zaman itu burger, ya. Kalau ayam goreng masih belum masuk. Terus kalau pagi mereka makannya roti, terus pakai apa namanya telur, ya pakai sosis, terus kalau enggak makan sereal. Nah ayam goreng itu belum masuk, tapi dia nggak putus asa. Bahkan sampai umur 60 tahun, sampai umur 60 tahun, 70 tahun dia tetap berusaha untuk menawarkan ayam gorengnya, resep ayam gorengnya. Sampai pada akhirnya ada satu restoran yang mau menerima. Dan restoran itu apa namanya sekarang menjadi laris dan dia punya brand sendiri, Kentucky Fried Chicken. Nah itu sekarang sudah menjamur ya di seluruh dunia. Dan itu kalau di Indonesia itu ya elit lah, kalau orang udah makan KFC itu udah
termasuk makanan mahal kalau dibandingkan sama Popeye, Olive dan segala macam. Ya, terus teman-teman punya masalah, sharing, ngobrol dengan orang lain. Saya punya masalah ini nih, siapa tahu ada masukan, dan kembali lagi pikirannya harus terbuka. Nah, terus bekerja dengan metode. Teman-teman punya metode, harus berpikir kreatif, metodenya A, B, C, D. Nah, itu dikerjakan secara runut, itu bisa menghasilkan sebuah ide baru. Terus selanjutnya, inovasi. Nah, inovasi ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya, sampai di kita belajar di pertemuan kedua sampai di tips berpikir kreatif dulu. Nanti di pertemuan ketiga saya akan bahas mengenai inovasi. Nah, inovasi seperti apa? Nah, silahkan teman-teman baca dulu, cari referensi yang lain. Monggo silahkan. Oke, itu tadi materi mengenai mengembangkan ide baru sampai dengan kita berpikir secara kreatif. Nah, minggu depan atau materi selanjutnya, saya akan bahas mengenai bagaimana membuat sebuah inovasi baru. Ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, presensi di kolom komentar, tuliskan NPM, nama, dan kelas Anda di sana. Terus jangan lupa juga buat subscribe. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, kuliah, UPI aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.